Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulaika dari Universitas Dana Data Jakarta dengan NIM 192100154. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen strategi, yaitu tentang manajemen strategi dari PT Telekomunikasi Indonesia. Nah, di sini bisa membimbing saya adalah Ibu Dr. Anda Kartina, MSI. Oke, pada bagian pertama ini, ini merupakan saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan dari PT Telekom Indonesia. Nah, di sini PT Telekom Indonesia atau yang sering disebut PT Telkom. Nah, ini adalah badan usaha milik negara atau yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Telkom mengklaim sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan jumlah pelanggan telepon sebanyak 15 juta dan pelanggan telepon seluler sebanyak 104 juta. Nah, pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya itu dikuasai oleh publik. Nah, saham Telkom itu diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM dan New York Stock Exchange atau NYSE dengan kode TLK. Telkom juga menjadi pemegang saham mayoritas di 13 anak perusahaan, seperti PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Telkom Akses, PT Multimedia Nusantara, dan PT Pins Indonesia. Nah, selanjutnya tentang analisis situasional. Yang pertama itu analisis strength. Nah, di sini PT Telkom itu memiliki kekuatan finansial yang cukup besar. Nah, hal ini memudahkan PT Telkom untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dan dalam skala yang besar. Kemudian PT Telkom juga memiliki jaringan dan infrastruktur yang luas mencakup segenap wilayah tanah air. Nah, sehingga memudahkan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Nah, dari sisi weakness sendiri, jumlah pekerjanya itu terlampau cukup besar. Nah, sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Nah, selain itu, sebagai BUMN, mereka juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang acap, membuat mereka lamban dan mengambil keputusan strategis. Nah, juga investasi ini dari pemerintah juga. Nah, kemudian langkah strategis merger dan akuisisi serta investasi dan divestasi pengelolaan anak perusahaan ini mengandung peluang dan resiko yang dapat mempengaruhi performasi keuangan perusahaan. Nah, Telkom masih memerlukan waktu untuk memastikan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil itu membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Kemudian opportunity. Nah, di sini industri telekomunikasi dan informasi itu akan terus memiliki peranan yang penting di Indonesia. Nah, seiring dengan pertumbuhan yang berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, oleh sebab itu, inovasi dan strategi investasi didasari oleh pandangan jangka panjang untuk menempatkan posisi Telkom itu di industri yang senantiasa berubah dengan cepat, serta memastikan bahwa Telkom selalu menjadi pimpinan besar. Kemudian dari segi trends, yaitu di sini masyarakat itu semakin menuntut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasi. Nah, sehingga telepon rumah tradisional itu tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Nah, dengan adanya perubahan terhadap gaya hidup, migrasi ke arah seluler dan pilihan produk mobile lainnya, itu tidak lagi dapat dihentikan dan kondisi tersebut itu dapat berdampak pada bisnis telepon tidak bergerak atau telepon kabel. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi perusahaan. Nah, di sini
dapat kita lihat ya, masalah-masalah yang dihadapi perusahaan itu antara lain, yang pertama ada kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Yang kedua, kemungkinan krisis keuangan global itu akan berdampak buruk secara material terhadap Telkom. Yang ketiga, adanya teknologi telepon seluler telah menggerus pendapatan Telkom dalam produk telepon, tetapi di rumah atau fixed phone. Nah, itu atau yang disebut bukan telepon berjalan tadi. Kemudian yang keempat itu sebagai BUMN, mereka itu juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi. Ya, itu tuh kerap membuat mereka lamban dalam mengambil keputusan strategis. Kemudian pada bagian 4 ini ada grand strategi dari PT Telkom Indonesia. Oke, di sini PT Telkom saat ini tuh sedang mencanangkan untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital. Nah, untuk memastikan bisnis ini berhasil, Telkom telah membentuk unit media dan digital bisnis yang fokus membangun layanan dan kapabilitas bisnis digital. Kemudian untuk peningkatan digital capabilities dan pengembangan bisnis, Telkom secara cermat mengidentifikasikan dan tepat memilih strateginya. Nah, dengan konsep tersebut dilakukan pengembangan sumber daya yang dapat sumber daya yang ada itu seperti mengadakan training agar lebih produktif. Nah, atau melakukan skema kemitraan, dan ini juga bisa melakukan buy atau ini memanfaatkan sumber daya eksternal yang dilakukan dengan startup. Nah, atau unicorn dan decacorn. Nah, dengan ini adanya value proportion perusahaan. Nah, kemudian pada bagian 5, ini saya akan menjelaskan tentang bisnis unit strategi dari PT Telkom Indonesia. Nah, di sini bisnis strateginya ini PT Telkom Indonesia itu bergerak di bidang operator telekomunikasi seluler berbasis teknologi dengan jaringan GSM dual band, GPRS, Wi-Fi, HG, 3G, HSDPA, dan ISPA di seluruh Indonesia. Yang kedua, PT Multimedia Nusantara atau Telkometra ini bergerak di bidang multimedia Nusantara. Yang ketiga yaitu ada PT Telkom Satelit Indonesia atau Telkomsat. Nah, di sini ini menyediakan sarana dan penyelenggaraan jasa sistem komunikasi satelit perminyakan. Nah, kurang lebihnya ini tidak dapat saya sebutkan semuanya ya di sini. Kemudian ini pada bagian 6 selanjutnya adalah fungsional strategi dari PT Telkom Indonesia. Nah, di sini yang pertama itu ada operasional. Di sini itu mengembangkan jaringan telepon tidak bergerak atau seluler dan jaringan data. Kemudian ada standarisasi kualitas bahan baku. Yang ketiga, efisiensi untuk menekan harga jual. Yang keempat, melakukan riset dan pengembangan teknologi. Kemudian, nah ini ada keuangan. Nah, di sini dalam bidang keuangan itu menyusun kebijakan dalam prosedur pelaporan, dan yang kedua itu yaitu kebijakan akuntansi yang signifikan pada penyusunan laporan keuangan. Kemudian selanjutnya ada pemasaran, ya ini strateginya itu yaitu strategi baruan promosi, yang kedua ada strategi messaging dan position. Yang ketiga ada strategi branding, lalu yang keempat internal communication. Oke, ini selanjutnya ada sumber daya manusia. Ini yang terakhir yaitu pada SDM itu ada pengembangan karir untuk memotivasi karyawan. Yang kedua itu pemberian penghargaan untuk karyawan berprestasi. Yang ketiga yaitu ada pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kemampuan kinerja. Yang keempat yaitu dukungan IT untuk mendukung komunikasi internal. Serta yang kelima yaitu penegakan budaya kerja dan etika kerja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan.
Banyak salahnya, mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.